Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini saya mau hands-on dan first impression terhadap mesin switch yang sudah dipasang chip mode Picofly ya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, ada rencana mau pakai chip mode Picofly, kira-kira gambarannya seperti apa sih kalau sudah diinstalkan ke mesin switch? Nah, nanti kita sama-sama lihat ya. Nah, ini di depan saya kasih tahu dulu settingan mesinnya sama konfigurasi SD card. Mesin yang ada di depan saya ini adalah tipe V1 tapi yang patch ya teman-teman. Jadi dia bukan soft mode. Jadi kalau misalnya mau di jailbreak ya atau mau dimodif, memang kan sama seperti V2 Lite OLED ya, ini hitungannya harus hard mode ya. Terus untuk SD card-nya saya pakai size 32 SanDisk Ultra di sini ya. Jadi bear with me, dan ini saya bikin emunannya tipe hidden partition yang resize ya. Ini saya harus note soalnya gini, mungkin ada pengaruh dengan masalah kecepatan downloading. Jadi masalah size, masalah tipe SD card kecepatannya sama mungkin tipe emunannya ya. Jadi jangan dikira nanti oh ini ada pengaruh sama ini ya dari Picofly-nya makanya jadi lambat dan segala macam. Saya kasih tahu konfigurasinya di depan ya. Mungkin saja ada efeknya kalau misalnya teman-teman ganti dengan SD card yang size-nya lebih besar atau grade-nya lebih tinggi, mungkin hidden partition-nya itu full size ya gitu, mungkin kecepatannya lebih cepat daripada yang nanti kita lihat sama-sama di sini ya gitu. Itu saya rasa aja. Nah, ini sudah saya siapkan ya di sini. Nah, nanti kita sama-sama cek. Ini saya lagi load di tipe yang emunan ya, itu ada huruf E di belakangnya, teman-teman bisa lihat di sini, berarti saya lagi running di emunan ya. So far nggak ada yang berbeda di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli dan segala macam sama-sama oke ya, saya rasa dengan HWFly. Nah, ini kita coba lihat apa betul saya pakai ini ya, Picofly. Coba nanti kita matikan dulu, saya booting ke HKT, kita power off, kita cabut SD card-nya, kita lihat apakah betul ya ini pakai HWFly. Coba saya power off dulu, SD card-nya kita lepas ya. Oke, ini betul ya, saya pakai yang 32 kecil aja nih teman-teman. Oke, nah coba sekarang kita lihat apakah betul saya pakai Picofly. Oke, ini logonya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya ini juga tips tambahan untuk teman-teman yang pengen tahu saya kira-kira kalau chip mode-nya pakai paling tidak tipe apa atau firmware apa, ya SD card-nya dilepas saja teman-teman, terus nanti ketahuan pakai apa ya. Kalau misalnya pakai Picofly dan tidak ada SD card, tampilannya seperti ini. Oke, nah dari menu ini, misalnya for some reason ya teman-teman masih mau booting OFW, dia fiturnya sama dengan HWFly NX teman-teman. Jadi bisa ditekan yang volume up dan volume down secara bersamaan, nanti dia akan masuk ke OFW itu ya, sama. Nah ini dari sini langsung bypass ke mana? Ke OFW ya. Jadi mungkin teman-teman mau cek apakah firmware-nya masih baik ya, nggak korup gitu, nanti bisa dari sini. Jadi meskipun nggak pakai SD card tetap bisa. Ya kita sama-sama cek. Oke, saya betul. Tidak ada tulisan apa-apa ya, 15.0.1 untuk bagian sysnanya ya. Sysnanya kan terpisah ya sama kawannya. Coba sekarang kita power off dulu, nanti kita kembali ke HKT. Oke. Nah, nanti habis power off ini udah selesai, coba saya pasang SD card-nya dulu, kita mau lihat speed bootingnya berapa ya. Bear in mind teman-teman, perhatiin kalau misalnya speed booting dan segala macam ini juga ada pengaruh sama firmware chipnya ya. Kalau nggak salah per video ini dibuat, firmware chip untuk Picofly ini ada di 2.7 mungkin titik 2 atau titik 4 ya, atau pokoknya kepala 2.7 ya. Mungkin ini kalau ada improvement di kedepannya setelah video ini dibuat ya, saya harap jangan dipakai video acuan aja ya di video ini, misalnya kalau lambat atau lebih cepat dan segala macam ya, soalnya kan namanya firmware atau ada update software kan selalu berkembang ya. Mungkin ini akan saya matikan dulu lightingnya biar kita sama-sama lebih enak melihat light ya. Oke, ini 1, 2, 3 saya tekan, keep, itu biru terus langsung nyala putih. Oke, saya rasa ini cukup cepat ya. Nah, kita coba sekali lagi, power off. Oke, ting itu biru terus jadi putih. Wah, saya rasa ini cuma 1-2 detikan. Wow, so far so good ya teman-teman. Saya rasa oke, ini talk share ya. Saya coba lagi ketiga kalinya, ini mungkin lebih dekat ya. Biru terus oke, putih. Oke, seperti itu ya. Ratingnya ada polanya teman-teman. Nah, oke, saya rasa enggak masalah ini. Coba
kita coba compare dengan yang HWFly mungkin ya. Coba saya punya mesinnya di sini apa tidak. Nah, ini untuk yang pakai HWFly ya. Kebetulan ini mesin yang biasanya saya pakai showcase di video. Ini OLED pakai HWFly. Kalau HWFly lampunya sedikit berbeda teman-teman. Semoga bisa kelihatan ya di sini. Dia lampunya ungu terus ke hijau kalau normal. Ini coba saya buka dulu. Oke, kelihatan nggak itu ungu, ungu, ungu. Ya, terus nanti dia akan jadi hijau. Ayo jadi hijau. Nah, ini speednya mungkin lebih cepat Picofly ya untuk beberapa ini. Yang untuk tes pertama kita coba running. Oke. Kita coba power off lagi. Apakah kira-kira speednya seperti itu? Ya, ini ungu, ungu, ya hijau, ya kurang lebih. Ya 11-12 ya kalau saya bilang teman-teman, tidak sampai yang super lama, sampai 5-10 detik gitu. Kita coba untuk ketiga kali. Ya, oke, ini ungu, ungu, hijau. Oke. Oke. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk kecepatan bootingnya ya. Ini kita coba sekali lagi mungkin ya. Yang ini gimana? Oh. Oke, biru, putih. Wah, ini cepat nih. Nah, ini juga saya rasa bisa jadi acuan yang mudah dulu ya teman-teman dari nyala lampunya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek, kayaknya untuk ini apa yang Picofly settingan firmware-nya dia flashingnya biru ke putih teman-teman ya. Kalau HWFly atau spacecraft ya, ini dari ungu ke hijau. Jadi kalau nyala 100% betulnya di HWFly jadi hijau, tapi kalau di Picofly payloadnya nyala berhasil masuk 100%, dia akan jadi warna putih gitu ya. Boleh saya coba showcase sekali lagi mungkin ya. Nih ya, ungu, ungu, ungu terus jadi hijau, itu kelihatan teman-teman. Nah, oke. Nih, tapi kalau yang Picofly dia warna biru. Biru terus jadi putih. Ini mungkin di video nggak berapa kelihatan ya teman-teman, soalnya kan warna biru sama putihnya di LED tipis ya. Nah, terus saya rasa itu ya yang berbeda. Nah, ini ada satu hal lagi yang saya notes teman-teman, mungkin dugaan saya sementara ini spesifik untuk mesin V1 soft mode ya gitu. Jadi misalnya saya coba booting ke Emunan. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman familiar dengan aplikasi Tesla yang Fast CFW Switch ya, ini dulu kan hanya bisa dipakai di V1 soft mode teman-teman ya. Nah, sampai akhirnya ada update, ada semacam fork lah ya. Jadi akhirnya Fast CFW Switch ini bisa digunakan juga di switch yang tipe hard mode gitu. Saya rasa ini terobosan besar ya, dan ini akhirnya saya implementasikan di Trifecta Pack. Jadi kalau teman-teman misalnya bingung mau cari di mana filenya, bisa download juga di Trifecta Pack ya. Nah, ini lucunya adalah gini, kalau misalnya di switch hard mode yang fork ini, dia kalau misalnya teman-teman booting ya gitu. Terus kan ini fast CFW switch gini ya teman-teman. Jadi masuk Tesla overlay ya. Saya coba demo sebentar dulu. Nah, ini masuk ke menu ini teman-teman. Ini namanya Tesla overlay ya. Nah, ini kan ada fast CFW switch ya. Nah, ini menunya. Nah, ini harus disetting konfigurasinya teman-teman. Tapi kalau di Trifecta Pack saya ngaturnya seperti ini ya. Mungkin lightingnya saya hidupkan ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya di switch hard mode, saya perhatikan kalau teman-teman mau tekan yang Emunan, mau tekan Sysnan, mau stok OFW, HKT, itu kemana saja akan booting payload teman-teman. Jadi misalnya kalau di hard mode ya, normalnya saya tekan Emunan, dia akan tetap booting ke HKT. Kalau teman-teman tekan Sysnan, dia akan booting ke HKT gitu. Kalau misalnya yang di hard mode asli ya teman-teman, yang di V2 light outlet. Tapi karena mesin ini adalah V1 ya, saya rasa dia behaviornya ikut seperti V1 soft mode teman-teman. Jadi gini, ini memang saya atur ya, menu-menu ini memang spesifik untuk user soft mode atau alias V1 yang unpatched ya teman-teman. Jadi misalnya enaknya Fast CFW ini, kita kan lagi booting di Emunan ya, ini coba saya cek dulu apa betul kita lagi booting di Emunan. Oke, kan ini booting di E ya. Nah, misalnya kalau saya booting di mesin OLED saya ya, yang ini. Kalau misalnya saya booting di OLED, saya kan dari Emunan, terus saya tekan yang menu Sysnan gini kan, dia malah nggak ke Sysnan, tapi dia akan booting ke HKT teman-teman gitu. Tapi lucunya di mesin ini ya, saya dari Emunan, saya bisa langsung masuk ke Sysnan, seolah-olah saya pakai mesin V1 yang soft mode. Saya coba tekan yang Sysnan ya, nih.
dia malah nggak kayak HKT teman-teman. Jadi dia betul-betul seperti seperti mesin yang unpatch, yang soft mode itu. Jadi saya rasa ini jadi apa ya, fitur yang unik juga ya. Mungkin kalau teman-teman yang pakai V1 patch ya, so far pakai Picofly dia seperti ini ya. Tapi ini mungkin hanya Picofly saja teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman yang pakai V1 patch tapi pakai yang HWFly, behaviornya juga seperti ini, saya boleh diinfo ya. Soalnya jujur ini saya pertama kali pegang mesin V1 yang pakai Picofly ini ya, baru ini. Saya rasa ini cukup unik ya gitu. Nah, kalau coba kita ke ini set sistem settingnya, tuh, kelihatan nggak teman-teman? Nah ini kan hurufnya S nih teman-teman. Nah jadi ini persis, ini behaviornya saya rasa cukup unik. Nah, dan kalau misalnya behaviornya seperti ini teman-teman, saya rasa sangat membantu ya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman at least mau reboot saja pun atau mematikan kan nggak harus ditahan tombol powernya. Saya rasa kalau mau turn off, mau ganti kamar dan segala macam, ini sangat memudahkan teman-teman. Jadi tidak usah matikan, hidupkan lagi. Nah ini misalnya saya mau ke stok, dia akan ke stok. Nah, saya baru tekan HKT, dia akan ke HKT gitu. So far beginilah tanggapan saya soal chip Picofly ini ya, yang spesifik dipasang di mesin V1 yang patch ya. Saya rasa untuk V1 ya sama V2 ini nggak ada masalah ya. Sama light OLED saya rasa juga nggak masalah. Jadi kira-kira kalau teman-teman pasang mesin dapatnya ya seperti ini. Dan speednya so far dari impresi pertama memang malah sedikit lebih cepat dibanding yang HWFly sih teman-teman gitu. Jadi saya rasa tidak ada kekurangan ya gitu. Tapi tetap aja disclaimer, per video ini dibuat kan ini usianya kalau nggak salah pun 3 bulan paling lama lah gitu, maksudnya belum ada setengah tahun ya dari video ini dibuat. Jadi kita sambil wait and see aja. Saya doakan Picofly ini juga stabil ya, performanya tambah lama tambah oke ini. Jadi memang ini calon pengganti HWFly yang sangat reliable sih. Saya rasa kalau misalnya kayak gini sudah lebih cepat ya. V1 juga kan kemarin kan ada isu kalau yang di HWFly kan kurang baik ya performanya, mungkin ada yang mesin PCB-nya V1 sudah lemah, HWFly mungkin semacam butuh resource yang lebih besar ya, jadi mesin si V1 nggak ngangkat, jadi lebih stabil di V2. Tapi so far untuk spesifik mesin ini nggak ada masalah yang berarti, saya rasa oke banget ini. Jadi ya thumbs up lah ini. Nah, jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau beli, kan ini ada dua ya sekarang variannya. Jadi yang RP20 RP2040 yang masih mentah saya bilang, atau yang sudah modifan yang siap dipakai untuk ke Swiss. Saya rasa teman-teman cari aja yang udah modifan lah ya, meskipun harganya mungkin lebih naik sedikit ya, saya rasa itu worth it lah ya untuk masalah stabilitas yang lebih oke. Jadi teman-teman nggak terkendala dengan masalah kualitas pemasangnya, atau teman-teman misalnya pasang sendiri juga kan pasti lebih mudah kalau pakai yang paketan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak masak nasi goreng gitu, daripada bikin manual pakai bawang merah, bawang putih, terus kecapnya nakar-nakar sendiri, ini istilahnya teman-teman udah pakai bumbu jadinya langsung gitu. Jadi kan langsung tuang, langsung diaduk-aduk, langsung jadi ya gitu kira-kira. Oke, gimana menurut teman-teman sekalian? Ini chip Picofly sudah oke apa belum nih? Saya rasa sih ini udah oke ya. Jadi tidak ada masalah. Nanti kalau misalnya ada update lagi, ada perkembangan terbaru, mungkin ada firmware-nya dan segala macam, akan saya kabarin lagi, saya ajukan video lagi ya. Saya rasa sampai di sini dulu. I'll see you on the next video. Ciao.